Nah, saya kutip beberapa pertanyaan yang cukup menarik pada saat khotbah tentang persepuluhan itu disampaikan. Beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya adalah tentang kemana persepuluhan diserahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga ada pertanyaan yang menggelitik hati saya, bagaimana kalau orang tersebut sampai hari ini masih berkekurangan begitu. Sehingga dia nggak bisa memberikan persepuluhan. Dan waktu pertanyaan itu disampaikan kepada saya jujur jadi merenung Bapak Ibu. Mengenai berkekurangan. Bagaimana seorang atau sekelompok atau ada umat Tuhan yang berkekurangan. Kalau dia berkekurangan kan dia nggak bisa ngasih atau membawa atau memberikan persembahan persepuluhan begitu. Mari kita coba lihat beberapa ayat tentang kekurangan Bapak Ibu. Nehemia 9 ayat 21. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Lalu saya berpikir ya, umat Tuhan di padang gurun 40 tahun tidak berkekurangan. Lalu terus berkecamuk di hati dan pemikiran saya, bagaimana umat Tuhan bisa mengalami kekurangan. Saya sampai searching ayat-ayat tentang berkekurangan Bapak Ibu. Lalu kemudian datanglah juga ayat-ayat yang memberkati saya berdoa juga memberkati Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 10, ayo 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Wow, jadi kalau orang yang takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, mendahulukan Tuhan, maka janji Tuhan dia tidak akan berkekurangan. Saya terus catat ayat-ayat itu Bapak Ibu, saya ambil begitu banyak ayat tentang berkekurangan. Coba Amsal 11 ayat 24, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Menghemat secara luar biasa ini terjemahan bebasnya adalah pelit binti medit, Bapak Ibu ya. Ini beda dengan hemat seperti pengertian kita hemat. Ini pelit binti medit, Bapak Ibu. Namun dia itu selalu berkekurangan. Sementara ada orang yang menyebar harta, dia banyak menabur, banyak memberi, tapi justru dia tambah kaya. Dan ayat-ayat berikutnya mungkin juga membuat kita akan terheran-heran bagaimana Tuhan bicara tentang berkekurangan. Ayo 1, 2, 3. Orang yang bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi orang yang suka pesta, Bapak Ibu, dikatakan dia akan berkekurangan karena dia suka pesta gitu, dia suka party begitu Bapak Ibu. Dan dia juga suka kepada minyak dan anggur, artinya memang suka mabuk-mabukan Bapak Ibu ya, suka menyenangkan dirinya sendiri. Amsal 28, 27, 1, 2, 3. Siapa memberi kepada orang miskin, ayo kurang berani bacanya. Ayo 1, 2, 3. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi ternyata kalau kita itu memberi kepada orang miskin, janji Tuhan kita tidak akan berkekurangan. Aminnya kurang stereo. Kita nggak akan berkekurangan Bapak Ibu. Lanjut ya. Ini perjanjian baru sekarang, Kisah 4, 34, 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Jadi umat Tuhan di perjanjian baru, gereja mula-mula mereka dikatakan tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Efesus 4 ayat 28. Ayo 1, 2, 3.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dari ayat ini saya menyadari bahwa orang yang mencuri itu kayaknya dia bisa dapat kekayaan dengan mudah, tetapi dia berkekurangan. Kenapa? Karena dia tidak bisa membagikan sesuatu. Makanya Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus, jangan mencuri. Kalau dia kerja keras, pekerjaan baik, maka dia dapat membagi sesuatu. Akibatnya dia tidak akan berkekurangan, bahkan dia bisa menolong orang yang berkekurangan. Yang mengerti sampai poin ini, tolong tepuk tangannya dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Jadi pada akhirnya berdasarkan ayat-ayat itu, saya belajar sesuatu Bapak Ibu ya. Ada banyak faktor umat Tuhan itu bisa mengalami kekurangan. Yang saya maksud adalah kekurangan yang jujur Bapak Ibu ya. Sebab ada kekurangan yang tidak jujur. Contoh ya, kekurangan yang tidak jujur. Aduh aku kekurangan, aku gak bisa memberikan persembahan persepuluhan. Karena buat hidup sehari-hari aja gak cukup. Nah bagi saya kekurangan dia kekurangan yang tidak jujur sebab dia posting dia ada di Bali, dia posting dia ada di Singapura, dia posting dia pakai barang-barang branded begitu. Dia keluar negeri dan dia foto-foto lagi jalan-jalan dan dia berkata, saya kekurangan dan saya tidak bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Itu namanya kekurangan yang tidak jujur. Aminnya bikin sedek-dekan ini. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati kalau posting ya. Ayo, hati-hati kalau posting, hati-hati kalau update status. Bapak Ibu yang terkasih, yang dimaksud kekurangan yang jujur itu memang dia kekurangan, jangan kata posting. Punya handphone aja udah handphone jadul begitu dan boro-boro dia buka YouTube atau apa pulsanya nggak cukup. Nah itu namanya benar-benar kekurangan, bahkan boro-boro punya handphone, nggak punya handphone dia Bapak Ibu, boro-boro pakai barang branded begitu. Dengarkan saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada umat Tuhan, karena ini juga disiarkan di online Bapak Ibu ya, jadi saya harus bicara apa adanya sebab yang akan mendengarkan bukan cuma kita, tapi juga orang-orang yang jauh di sana. Dengarkan begini, ada baiknya umat Tuhan tersebut, kalau dia mengalami yang disebut kekurangan yang jujur Bapak Ibu ya, artinya memang dia ya jangan sampai mengaku kurang tapi barangnya yang mahal-mahal begitu, itu kekurangan tidak jujur. Kalau dia benar-benar mengalami kekurangan yang jujur, maka dia harus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dan dia buka hati, ngobrol sama Tuhan, belajar firman Tuhan lagi. Apa yang telah terjadi sehingga dia mengalami kekurangan? Dia harus membuka dirinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Salah satu alasannya mungkin karena yang dikatakan peribahasa besar pasak daripada tiang. Artinya pemasukan sama pengeluarannya itu lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Dia kepengen barang A, barang B, barang C begitu. Dia harusnya sudah punya, contoh yang sederhana ya, dia sudah punya handphone yang bisa dia pakai hari-hari. Tetapi karena keinginan dia untuk punya handphone yang lebih mahal lagi, barang-barang branded yang lebih mahal lagi, sehingga dia memaksakan diri mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak dan itu tidak cocok dengan pemasukan yang dia terima. Sehingga akibatnya apa? Dia berkekurangan. Dan dia harus berani untuk mengkoreksi diri dia. Salah satunya adalah tidak masalah untuk menjual handphone yang mahal itu kembali dan dia kembali memakai handphone yang jadul. Itu tidak berdosa. Aminnya kurang berani. Atau bisa juga karena dia malas. Dia pengennya duduk diam tidur-tiduran lalu rekening di bank bertambah secara ajaib begitu Bapak Ibu. Banyak orang pengen bekerja duduk diam gak usah ngapa-ngapain lalu gaji tetap masuk begitu. Itu artinya kemalasan, dia tidak mau bekerja keras atau mungkin juga karena pekerjaan yang sekarang dia lakukan itu tidak baik di mata Tuhan. Sehingga terjadi kebocoran demi kebocoran yang luar biasa sehingga dia mengalami kekurangan juga yang luar biasa. Kalau seorang umat Tuhan mengalami hal yang semacam itu, ada baiknya dia duduk diam, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang telah dia jalani dalam hidup ini, mana yang berkenan, mana yang
tidak berkenan. Dan biarlah dalam nama Tuhan Yesus dia buang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sepakat, setuju, tolong tepuk tangannya dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, harusnya kita menyadari bahwa berkat Tuhan atas hidup kita harusnya itu lebih daripada cukup. Di padang gurun aja mereka tidak berkekurangan. Umat Tuhan, Bapak Ibu ya. Saya lebih percaya firman Tuhan daripada perkataan manusia. Seharusnya kita semua juga demikian. Jadi pengertiannya adalah berkat Tuhan itu seharusnya cukup. Sekalipun kita ada di padang gurun, bahkan berkat itu harusnya berlebih Bapak Ibu. Tetapi kalau kita terus menerus mengikuti gengsi kita, gengsi itu mahal Bapak Ibu ya. Mengikuti keinginan daging kita pengen A, pengen B, pengen C. Maka segala sesuatu menjadi tidak cukup bagi kita. Kalau Tuhan bilang engkau cukup dengan 2 roda, maka hiduplah dengan 2 roda itu. Tiba masanya kita akan punya 4 roda. Kalau dikasih 4 roda, bersyukurlah dengan kendaraan 4 roda itu. Tiba masanya mungkin kita punya 6 roda atau 8 roda Bapak Ibu ya. Atau mungkin beroda-roda begitu. Tetapi janganlah kita mengikuti keinginan daging kita. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pada dasarnya Tuhan sendiri telah berjanji, orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Selama kita menghormati Tuhan, selama kita mendahulukan Tuhan, maka janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita tidak akan berkekurangan. Mengerti, katakan yes. Nah mungkin pertanyaan ini sangat tajam dan saya memang sudah menyiapkan hati saya seperti saya berbicara tentang persepuluhan minggu lalu, saya sudah siapkan hati saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang tumbang setelah mendengar pengajaran tentang keuangan. Tapi justru mereka makin diberkati oleh Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pernah lakukan hal-hal yang kita harus koreksi di hadapan Tuhan sehingga kita mengalami kekurangan dan kita sekarang berkata, oh saya sudah mengerti. Saya mohon kasih sayang Tuhan, pengampunan Tuhan dan Tuhan pasti ampuni Bapak Ibu. Lalu kemudian kita belajar lagi. Kalau hari ini nih kita masih belum bisa ngasih 10%, belajarlah untuk memberi mulai dari 1%. Nanti meningkat lagi 2% dan seterusnya. Setuju, katakan amin. Jadi tetaplah belajar untuk memberi. Memberi itu tanda bahwa kita itu diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu. Karena orang yang diberkati maka dia pasti bisa memberi. Mulailah dari 1%, 2% dan selanjutnya. Jangan kalah sama orang Farisi dan ahli Taurat. Kita sudah belajar di pelajaran yang lalu, nanti Bapak Ibu boleh lihat kembali pengajaran yang lampau bagaimana mereka itu memberi persepuluhan dari selasi, adas manis, dari jintan. Itu adalah persembahan persepuluhan yang bumbu-bumbu Bapak Ibu. Dan itu tidak tertulis di hukum Taurat. Berdasarkan perkataan rabi-rabi mereka lakukan itu. Mereka memberi lebih daripada persepuluhan yang tertulis dalam hukum Taurat. Saya berdoa biarlah apa yang kita alami di perjanjian baru harusnya kita melebihi mereka karena motivasi kita dalam memberi adalah kasih kepada Tuhan. Sepakat, katakan amin. Mereka memberi mungkin karena mereka takut dikutuk, takut dihukum, tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Ada pertanyaan yang masuk juga kepada saya, apakah persepuluhan itu adalah hutang? Sehingga ada yang berpikir, oh karena persepuluhan hutang jadi ya udahlah saya utang dulu sama Tuhan, saya belum bisa ngasih persepuluhan hari ini, saya utang begitu. Dikumpul-kumpulin gitu, lalu kemudian nanti dia mau bayar hutangnya. Karena bagi dia persepuluhan itu adalah hutang. Bapak Ibu, dengarkanlah, kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Persepuluhan itu bukan hutang Bapak Ibu. Itu adalah tanda kasih yang kita berikan sebagai orang yang dewasa rohani kepada God the Father. Allah Bapa kita yang penuh kasih. Bukan kepada the Godfather atau kepala mafia untuk uang tutup mulut, uang keamanan supaya kita nggak diganggu bisnisnya, usahanya. Tidak demikian. Waktu kita membawa persepuluhan itu adalah tanda kasih yang kita berikan untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa dan itu sejujurnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Sepakat, katakan amin.
Saya rasa ini sudah jelas, sengaja jawabannya saya bawakan di khotbah supaya yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mereka juga bisa lebih mengerti Bapak Ibu. Kalau persepuluhan atau pemberian itu seperti benih, kapan tumbuhnya Pak? Kapan kita menuainya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 ini. Ayo 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus itu dia menanam Bapak Ibu. Ya tentu saja ini pengertian rohani ya, bukan dia petani, tapi dia menanam firman Tuhan. Lalu Apolos mengajarkan pengajaran-pengajaran melengkapi itu untuk benih firman Tuhan itu yang sudah ditanam. Tetapi yang memberi pertumbuhan itu bukan Paulus, yang memberi pertumbuhan itu bukan Apolos sang pengajar itu, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Katakan yes. Tidak tahu benih yang Bapak Ibu tabur itu apa. Ada benih yang memang bisa tumbuh dalam beberapa hari, ada benih yang bisa tumbuh dalam beberapa bulan, ada benih yang harus menunggu bertahun-tahun sampai dia berbuah. Kita nggak tahu kapan benih itu Bapak Ibu. Sebab ini bicara tentang benih rohani, bukan benih jagung atau benih mangga yang kita bisa tahu kapan dia akan menghasilkan buah. Ini benih rohani Bapak Ibu, dan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kita harus percaya bahwa setiap benih yang baik yang kita tabur dia pasti tumbuh dan dia pasti menghasilkan buah. Ayo sepakat dulu, tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Benih yang baik itu pasti tumbuh, dia pasti menghasilkan buah, tetapi waktu panennya, waktu menuainya itu Tuhan Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Janganlah kita menabur atau memberikan pemberian dan kita berharap semacam ini, aku tunggu ini, nanti dia akan aku tuai buahnya. Kita memberi kepada Tuhan bukan seperti itu Bapak Ibu, konsepnya bukan demikian. Dasar motivasi kita, harap yang mendengar memperhatikan. Dasar motivasi kita dalam memberi itu adalah karena kasih. Saya berikan perumpamaan ya. Ayah ibu yang baik, orang tua yang baik, dia bersyukur anak-anak yang kecil-kecil sekarang sudah mulai dewasa. Dan orang tua ini dia diberkati Tuhan dalam bermacam-macam kebajikan. Lalu kemudian anak yang terkasih yang sudah mulai dewasa ini memberikan dia sejumlah uang. Anggaplah misalkan yang dia berikan itu adalah 1 juta. Bagi sang ayah ibu, orang tua yang diberkati Tuhan dengan bermacam-macam kebajikan, 1 juta yang diberikan, ini ilustrasi ya, 1 juta yang diberikan tidak terlalu berarti dibandingkan dengan kekayaan yang mereka miliki. Tapi bagi sang anak 1 juta itu berarti. Orang tua yang bijak Bapak Ibu melihat pemberian ini diberikan dengan kasih. Apa yang orang tua bijak itu lakukan? Percayalah dia akan mengembalikan pemberian sang anak itu yang 1 juta itu jauh melebihi nilai daripada 1 juta itu. Karena dia tahu ada kasih yang diberikan, lalu orang tua melimpahkan kasihnya juga kepada sang anak. Biar para orang tua di tempat ini juga demikian. Kalau kita ini dasar ikatannya adalah kasih Bapak Ibu. Waktu kita memberi kepada Tuhan, bagi kita mungkin 1 juta itu banyak. Tapi bagi Tuhan itu tidak berarti dengan kekayaan yang Tuhan miliki. Hati Tuhan tersentuh dengan pemberian itu dan percayalah tepat pada masanya. Tuhan pasti memberikan buah daripada apa yang dia tabur dahulu itu, karena dasarnya adalah kasih. Tapi waktu di mana Tuhan memberikan itu adalah waktu Tuhan, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sepakat yang mau tetap menabur, berikan sorak-sorainya dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Jadi jangan berharap, oh aku kasih nanti aku dapat kembali sama Tuhan. 1 bulan lah aku kasih Tuhan waktu, persepuluhanku akan berlipat kali ganda. Bukan begitu Bapak Ibu ya, motivasinya bukan semacam itu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita. Jadi waktu kita memberi kepada Tuhan, kita harus rela hati Bapak Ibu, jangan dipaksa. Harus dengan rela hati. Ya aku kekurangan, nah kembali lagi soal kekurangan tadi Bapak Ibu. Tetapi poinnya adalah kita nggak boleh karena sedih hati atau karena dipaksa gitu. Baik dipaksa oleh orang lain ataupun dipaksa oleh perasaan kita. Karena rasa malu nggak enak sama yang lain dan seterusnya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum saya lanjutkan, berikan wajah sukacita kepada kiri kanan, senyum yang manis dengan cara matanya disipitkan sebab kita masih pakai masker Bapak Ibu. Ayo berikan wajah sukacita kepada kiri kanan, terpujilah nama Tuhan. Dan ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik Bapak Ibu, tentang persepuluhan. Kemana persepuluhan itu diserahkan? Nah mungkin ini membingungkan bagi sebagian orang di luar sana Bapak Ibu ya. Ya dulu juga saya merenungkan tentang hal ini. Kemana persepuluhan saya, itu saya kasihnya kemana gitu. Persembahan ini taruhnya di mana begitu. Nah banyak orang yang mungkin masih bingung Bapak Ibu, tetapi dengan ayat-ayat ini saya berdoa dan berharap seperti Tuhan ajarkan kepada saya, kita sekarang semua sudah jauh lebih mengerti. Jadi tetap fokus dan mari kita dengarkan pengajaran ini. Ayo tolong bantu saya baca Maleakhi 3 ayat 10, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Alkitab mengajarkan seluruh, ikuti saya, seluruh, bukan sebagian. Bukan dipecah-pecah Bapak Ibu, tapi seluruh persembahan persepuluhan itu dibawa kemana? Rumah perbendaharaan. Tujuannya supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Di rumahku kata Tuhan. Lalu kemudian ayat berikutnya Tuhan berkata tentang ujilah aku. Ini ayat yang menarik. Saya berdoa Bapak Ibu makin lama makin mengerti. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu kita bawa ke rumah perbendaharaan. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rumah perbendaharaan itu? Mari kita belajar teologi sedikit Bapak Ibu ya. Ayo yang masih bersemangat berikan sorak-soranya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Di bahasa aslinya rumah perbendaharaan itu di perjanjian lama ditulisnya bahasa Ibraninya yang huruf hijau ini Bapak Ibu. Dibacanya mudah-mudahan tidak salah baca Bapak Ibu ya, otsau, begitu kira-kira. Nah otsau ini adalah rumah perbendaharaan. Apa yang terjadi pada masa lalu itu di perjanjian lama. Sehingga ada ayat yang mencatat tentang rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan adalah tempat bagi orang Israel zaman dulu menyimpan sesuatu yang berharga. Biasanya bukan emas, perak atau permata, bukan. Barang-barang berharga mereka biasanya bisa gali tanah Bapak Ibu, lalu mereka timbun pakai tanah begitu. Sebab rumah mereka itu enggak permanen semacam kita sekarang ini yang lantainya ubin gitu, beda Bapak Ibu ya. Mereka bisa gali tanah, kemah pada khususnya, lalu kemudian mereka timbun kembali dengan tanah dan mereka sembunyikan di situ untuk barang-barang yang disebut emas, perak, permata dan selanjutnya begitu Bapak Ibu ya. Tetapi untuk tempat-tempat yang biasanya mereka simpan, tempat yang mereka pakai biasanya untuk simpan daging, gandum. Nah mereka itu bikin satu tempat yang mereka namakan ini rumah perbendaharaan, otsau itu Bapak Ibu. Nah mereka taruh di situ. Jadi anytime atau pada saat mereka ingin makan begitu, mereka lapar, mereka merenungkan soal apa yang harus mereka makan, mereka teringat bahwa mereka punya tempat yang namanya tempat perbendaharaan itu. Dan seluruh gandum, daging itu mereka taruh sisanya itu di sana Bapak Ibu. Nah itu yang dimaksud dengan tempat perbendaharaan.
Tidak setiap rumah Israel, rumah orang Israel maksud saya, itu ada tempat perbendaharaan atau rumah perbendaharaan. Jadi ada yang memang punya, dia nyetok begitu istilahnya. Kalau kita bahasa sekarang mungkin gudang kali ya, gudang makanan begitu. Enggak setiap orang punya gudang makanan, tetapi sebagian besar punya gudang makanan, tempat mereka naruh gandum, mereka gantung daging kalau mereka punya daging di situ Bapak Ibu. Tapi yang pasti harap yang mendengar memperhatikan. Rumah perbendaharaan ini pasti ada di bait Allah, di rumah Tuhan. Kalau di kebanyakan rakyat mungkin bisa ya, bisa tidak. Tetapi kalau di rumah Tuhan pasti ada. Mengerti sampai poin ini tolong tepuk tangannya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Nah saya mau lanjutkan, harap mendengar perhatikan. Berdasarkan Maleakhi 3 ayat 10 tadi, rumah perbendaharaan yang dimaksud itu adalah gudang makanan kita sebutnya sekarang atau tempat persediaan makanan yang terdapat di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan bilang rumahku bukan rumahmu tapi rumahku. Jadi ini adalah tempat persediaan makanan yang terdapat di rumah Tuhan. Jadi waktu bangsa Israel membawa persembahan persepuluhan itu, bayangkan kisahnya kira-kira demikian. Apa yang dipersembahkan itu digantung atau disimpan atau ditaruh di rumah Tuhan. Kelak apabila diperlukan maka gudang atau tempat persediaan makanan ini akan dibuka dan makanan itu akan diberikan kepada umat Tuhan. Nah pengertian zaman modern ya, perhatikan yang mendengar. Pengertian rohaninya Bapak Ibu ya, rumah perbendaharaan itu adalah tempat di mana kita ini memperoleh makanan rohani. Jadi kalau kita mau menuruti firman Tuhan bukan cuma sekedar mendengar, tapi kita mau melakukannya, maka seharusnya Bapak Ibu, kita ini memberikan atau membawa persembahan persepuluhan kita seluruhnya ke rumah Tuhan, ke gereja lokal di mana saudara dan saya diberi makan secara rohani. Ayo yang tidak takut dengan pengajaran persepuluhan tolong tepuk tangannya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ayo jangan takut, berikan tepuk tangannya buat Tuhan kita yang baik. Mungkin ada sedikit pertanyaan, wah nanti diambil semua sama Pak Gembalanya, sama pendetanya. Ada banyak cara orang menggembalakan gereja, mengelola keuangan. Saya mengakui sebagai gembala, persembahan persepuluhan itu jauh lebih besar daripada persembahan umum yang ditarik, dikumpulkan setiap minggu. Saya paham, saya mengerti tentang hal itu. Tetapi bagi kami berdua sebagai suami istri yang Tuhan taruh sebagai gembala sidang di wadah ini, saya sudah mencanangkan dari awal kami tidak mengambil persepuluhan dari Bapak Ibu. Semua itu dikumpulkan di rumah Tuhan, diawasi sedemikian rupa sehingga pengeluaran keuangan itu harus tanda tangan 2 orang. Kami mendapatkan persembahan kasih, mungkin kalau orang sekuler bilangnya gaji Bapak Ibu, yang kami dapat dari wadah kita bersama ini. Dari gaji atau persembahan yang kami dapat baik dari wadah ini maupun pelayanan di tempat lain, 1/10 minimal kami bawa kembali ke rumah Tuhan di tempat ini, ke gereja lokal, sebab di tempat ini kami juga diberi makan oleh Tuhan secara rohani. Bapak Ibu mulai paham maksud saya? Ayo kita tepuk tangan dulu yang sudah ngerti buat Tuhan kita yang baik. Nah menariknya Bapak Ibu, tidak setiap gereja lokal itu adalah rumahnya Tuhan. Artinya kalau gereja lokal itu bukan rumahnya, gereja lokal itu apa sih? Gereja lokal ada gereja setempat Bapak Ibu, ada gereja sedunia yang disebut umat Tuhan, tapi juga ada gereja lokal, ada di Jakarta. Jakarta juga ada berapa gereja lokal, Surabaya ada berapa gereja lokal, di Jawa lebih banyak lagi. Begitu juga pulau-pulau yang lain, itu gereja-gereja lokal.
tidak setiap gereja lokal itu rumahnya Tuhan. Otomatis kalau itu dalam tanda petik sepertinya gereja, tapi Tuhan tidak menganggap itu sebagai rumahnya Tuhan, maka otomatis tidak ada rumah perbendaharaan di sana. Bapak Ibu mulai nangkep poinnya. Nah, mari saya mau detailkan tentang hal ini. Sekali lagi karena khotbah ini juga di-upload di YouTube, otomatis yang mendengar bukan cuma Bapak Ibu yang ada berkumpul di wadah MKD Families, tapi juga ada banyak gereja. Nah, sekarang kita sedang belajar gini, gereja yang sekarang Bapak Ibu ibadah ini, gereja lokal yang jadi rumahnya Tuhan atau bukan? Nah, kita koreksi sama-sama Bapak Ibu ya. Ciri-cirinya adalah begini. Ciri-ciri bahwa gereja lokal itu adalah rumahnya Tuhan, gereja tersebut telah menjadi tempat di mana jemaat, Bapak Ibu, anak-anak mendapatkan makanan rohani buat mereka. Kalau di sana tidak ada makanan rohani, maka yang terjadi itu bukan rumahnya Tuhan. Kalau di rumah Tuhan pasti ada makanan rohani. Dan kita ini memerlukan itu Bapak Ibu. Sebab dengan kita makan makanan rohani, kita menjadi dewasa secara rohani. Dan kedewasaan itu juga bisa karena ada persekutuan yang indah di gereja lokal tersebut sesama orang percaya. Kita diberkati dengan apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Kita diberkati dengan perbuatan yang baik yang dia lakukan di rumah Tuhan. Dan melihat mereka bertumbuh, saya juga ikut bertumbuh. Itu namanya gereja lokal yang sah Bapak Ibu. Gereja lokal yang jadi rumahnya Tuhan. Dan di gereja lokal tersebut juga ada gembala, dia nanti akan bisa membantu jemaat di masa-masa sulit. Dan bukan cuma dia, nanti dia sang gembala itu bisa bersama dengan tim yang dibentuk atau timnya itu yang bergerak membantu orang-orang yang mengalami duka cita dan membantu mereka melewati masa-masa sulit. Itulah gereja lokal yang menjadi rumahnya Tuhan. Coba yang mengerti sorak-sorai dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau kita ini terhisap atau bergabung dengan sebuah gereja lokal yang baik, baik secara onsite atau offline semacam kita ini, atau ada yang gereja cabang YouTube, itu ada Bapak Ibu. Percayalah MKD Families juga ada GBI MKD cabang YouTube. Amin, ini agak fals nih. Mereka itu pengen bergabung sama kita cuma karena keterbatasan jarak dan waktu yang berbeda. Mereka tuh pengen Bapak Ibu. Itu namanya GBI MKD cabang YouTube. Mereka juga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah bukan cuma wadah kita, ada juga wadah-wadah gereja-gereja lokal yang lain yang juga baik Bapak Ibu. Mereka juga punya ibadah offline, mereka juga punya ibadah online. Nah kalau gereja itu adalah gereja lokal yang saleh, maka mereka akan memberitakan atau mengkhotbahkan firman yang hidup. Mereka juga gereja itu pasti membantu orang-orang miskin, bukan memperkaya dirinya sendiri. Kalau gereja itu hanya memperluas dirinya, memperkaya dirinya sendiri, maka sebuah pertanyaan itu rumahnya Tuhan atau bukan rumahnya Tuhan. Nah Bapak Ibu harus dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk memilah-milah tentang hal itu. Kalau gereja itu adalah gereja yang saleh, gereja yang baik, gereja yang menjadi rumahnya Tuhan, maka dia mengkhotbahkan firman yang hidup. Dia menolong orang-orang miskin, orang-orang susah, para janda dan juga anak-anak yatim piatu. Dia melakukan apa yang seharusnya gereja lokal yang saleh melakukan itu. Kalau gereja di mana Bapak Ibu bernaung, maksud saya adalah orang-orang yang juga mendengarkan khotbah ini secara online. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung di gereja lokal yang semacam itu, maka bawalah seluruh persembahan Bapak Ibu ke wadah tersebut. Tidak usah ragu-ragu lagi. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayo berikan sorak-sorai yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan sebuah statement ya tentang persepuluhan ini. Bawalah persepuluhan kita ke tempat di mana saudara dan saya diberi makanan secara rohani oleh Tuhan di sana. Sudah, bawa aja ke sana. Saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan karena kita memberikan dengan motivasi kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya rasa pembelajaran persepuluhan sudah amat sangat jelas Bapak Ibu. Dan kita ini sudah belajar sebenarnya berminggu-minggu total menurut catatan saya ya. Udah ada 7 session Bapak Ibu. Ini menurut saya series terbanyak dari pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya yaitu tentang uang Bapak Ibu. Bagaimana kita memandang hidup makmur dari sudut pandang kasih karunia. Ini series yang ke-7 dan sepertinya Bapak Ibu ya, ini series yang terakhir. Nanti kalau Tuhan izinkan minggu depan ketemu lagi, mungkin seriesnya sudah berbeda. Ini series yang luar biasa, Tuhan ajar kita selama 7 session yang ajaib ini. Mari kita berikan tepuk tangan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Saya berharap Bapak Ibu kalau diberkati, rewind lagi, lihat yang di YouTube itu, lalu kemudian belajar lagi Bapak Ibu ya. Kita sadar sekarang nih ya, kemakmuran itu Tuhan membuat kita makmur. Itu sebenarnya bukan tentang kita. Itu adalah tentang bagaimana kita memberkati orang lain. Nah, Tuhan itu telah memberkati kita secara ajaib dan di antara berkat yang turun kepada kita itu, kita harus dengan bijaksana sebagai orang Kristen yang sudah dewasa rohani memilah-milah mana benih, mana roti. Jangan makan benih itu. Kalau kita makan, kita nggak dikutuk sama Tuhan. Sebab kutuk memang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Cuma problemnya kalau benih itu kita makan, kita nggak ada persediaan makanan untuk masa depan. Makanya benih itu harus ditabur. Katakan amin. Ayo yang mengerti sorak-soranya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kalau kita egois Bapak Ibu ya, kita makan semua benih itu menghalangi kemakmuran yang akan datang sama kita. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Tapi karena kita salah bertindak, kita makan semua benih itu. Keegoisan itu akan menghancurkan, menghabiskan seluruh benih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita egois Bapak Ibu, maka hidup kita itu seperti vacuum cleaner kayak begini Bapak Ibu. Sedot, isap semua yang terlihat. Ini buat saya, ini buat saya, ini buat saya. Selesai Bapak Ibu. Tapi sebenarnya orang Kristen yang dewasa rohani, khususnya dalam hal keuangan, mungkin kita jarang lihat alat ini namanya leaf blower Bapak Ibu ya. Ini alat peniup daun. Kalau orang yang bertugas di bagian bersih-bersih jalan khususnya di luar negeri, mereka punya alat ini. Sepintas mirip dengan vacuum cleaner. Cuma bedanya yang ini nyedot gitu sampai habis nggak ada sisa. Sementara yang ini adalah dia meniup daun Bapak Ibu. Jadi kalau daun ditiup sama leaf blower ini, itu daunnya pada terbang dan mereka masuk ke lokasi-lokasi yang memang sudah ditetapkan untuk daun-daun itu berada. Hidup kita sebagai anak Tuhan harusnya seperti peniup daun ini Bapak Ibu. Kita jadi orang yang pandai memberikan uang ke sana dan kemari. Aminnya cuma di barisan depan. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Jadikan hidup kita peniup daun, bukan vacuum cleaner. Sorak-soranya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Harusnya kita itu meniru Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu seperti peniup daun. Tuhan itu suka memberi. Tuhan itu senang memberkati anak-anaknya. Kita juga harus cari kesempatan kita meniru Tuhan. Dalam tanda petik begitu Bapak Ibu ya. Mencari kesempatan untuk memberi Bapak Ibu. Lalu
benar-benar minta petunjuk Tuhan. Tuhan, tunjukkan kepada saya, kepada kami, bagaimana kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Lalu percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang senang memberi. Tuhan adalah Tuhan yang senang memberkati anak-anaknya. Mengerti poin ini, katakan yes. Nah, kita harus tiru Tuhan Bapak Ibu, carilah kesempatan di mana kita bisa memberi ke sana dan kemari. Tetapi untuk itu kita perlu kehati-hatian Bapak Ibu. Supaya berkat itu jatuh benar-benar di, istilahnya kalau benih itu jatuh di tanah yang subur gitu. Dan untuk itu kita harus benar-benar minta petunjuk Tuhan. Tidak boleh sembarangan untuk ya udahlah asal bagi-bagi aja. Bukan begitu maksudnya. Minta Tuhan untuk kasih tahu kepada kita bagaimana kita dapat menjadi berkat. Saya berikan sebuah contoh Bapak Ibu ya, sebuah contoh. Ini video terbaru, jadi kira-kira 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Nah, istri saya sampaikan firman Tuhan di ibadah anak raja. Lalu kemudian beliau dapat tentang bagaimana setelah diberkati, lalu kemudian jadi berkat untuk memilah-milah mana benih dan mana roti gitu. Lalu Ibu Gembala memberikan sebuah film tentang, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat bagaimana orang pemulung pengemis yang diberkati, lalu kemudian uangnya dia belikan makanan, dia bagi lagi kepada pengemis-pengemis, gelandangan semacam dia, lalu ditanya bagaimana, kenapa dia lakukan itu, dan dia bilang ya dia punya passion, dia punya belas kasihan. Lalu waktu ditanya keluarganya dia bilang ya saya bersyukur istri melahirkan dan bla 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 begitu. Yang memberikan tergerak hatinya dan dia beri lagi dan dia bilang sekarang ini buat kamu, jangan dibagi-bagi lagi. Dan dia dapat berkat yang luar biasa. Terinspirasi dengan khotbah itu, terinspirasi dengan film yang disampaikan oleh Ibu Gembala sebelum doa berkat. Saya tanya kepada koordinator anak raja, Ibu Invi, apakah masih ada sisa stok sembako begitu. Sebab setiap kali ibadah anak raja rata-rata memang diberikan sembako atau peralatan-peralatan dibutuhkan. Dan beliau menyampaikan masih ada beberapa dan saya minta 3. Saya minta 3 kantong dan saya bilang begini nanti Ibu Invi tolong cari di antara jemaat anak raja ini berikan kepada mereka 2 kantong. Selama ini dapatnya 1 kantong, sekarang 2 kantong. Tapi kantong yang kedua ini adalah benih. Ini harus ditabur dan saya minta siapapun nanti yang dapat, banyak yang rindu untuk jadi berkat dan banyak yang kepengen dapat 2 kantong. Saya bilang kali ini dipilih 3 saja dan diantara yang terpilih itu tolong nanti videokan, itu jangan dimakan, itu bukan punya Bapak Ibu, itu benih. Berikan kepada orang yang berkekurangan. Dan beberapa sangat antusias, bahkan ada yang berkata saya nggak dapat 2 nggak apa-apa. Sembako yang kali ini dapat mereka bagikan kepada orang lain. Wow, itu keren Bapak Ibu. Ayo berikan sorak-sorai dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi sorak-sorainya buat Tuhan kita yang baik. Mungkin bagi kita ya berapa sih nilai sembako. Tapi sebenarnya di mata Tuhan bukan berapa yang diberikan. Tapi juga berapa sisanya setelah kita berikan. Itu penting Bapak Ibu ya. Janda miskin ini memberi. Dan Tuhan bilang pemberiannya lebih banyak daripada pemberian orang kaya. Kenapa? Karena orang berpikir nilainya ya berapa yang diberikan. Tapi dia lupa Tuhan juga menilai berapa sisanya setelah dia berikan Bapak Ibu. Dan ibu miskin ini memberi seluruhnya Bapak Ibu. Sehingga Tuhan bilang dia memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya pada masa itu di bait Allah. Nah ini cuplikannya Bapak Ibu ya. Cuplikannya, saya tahu saya nggak bisa dapat semua video, tapi ini cuplikannya mengenai persembahan yang Bapak Ibu juga sudah berikan dan sekarang mereka berikan kepada pihak yang lain. Semoga ini membawa berkat buat kita ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya ini dari ada hamba Tuhan, nanti buat berkat itu ya. Ini dari gereja ada sesuatu tadi apa itu berkat ya. Makasih ya. Yesus ini dari Tuhan Yesus ya. Makasih.
Berkati ya. Iya. Ayo kita tepuk tangan dulu yang kenceng nih buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang mendukung untuk terlangsungnya ibadah dan wadah ini. Biarlah selama wadah ini ada kita tetap memberkati orang-orang yang berkekurangan. Dan biarlah hati Tuhan disukakan. Ayo sorak-sorai dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Saya menyadari keuangan di wadah ini sebenarnya sangat kuat. Kenapa? Karena kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Dan janji Tuhan, siapa yang memberi kepada orang miskin, dia tidak akan berkekurangan. Ayo sorak-sorai dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Biar kita jadi pelaku firman Bapak Ibu. Nah perhatikan saudara dikasih Tuhan, kita masuk beberapa detail lagi tentang uang di penutup daripada session tentang kemakmuran ini. Dengarkan saudara ya, Tuhan itu tahu kita ini sangat tergantung kepada uang. Tuhan tahu kita itu bisa takut kalau bicara tentang uang. Kenapa? Karena orang-orang manusia itu mengakui bahwa uang itu ada kuasanya Bapak Ibu. Dan uang bisa memberikan mereka kekuasaan. Dengan uang mereka mampu menyediakan makanan di meja mereka. Dengan uang mereka mampu membayar tagihan-tagihan mereka. Jadi ada orang yang berpikir semacam ini. Harap yang mendengar memperhatikan. Saya sengaja ulang-ulang ini Bapak Ibu ya. Ada orang yang berpikir, oh kalau saya memberikan uang saya akan kehilangan kuasa. Jadi uang itu ada kuasanya loh. Dengan saya kasih uang artinya saya kehilangan kuasa saya. Jadi dia takut untuk memberi itu Bapak Ibu. Dan beberapa orang masih mencoba dalam tanda petik berkuasa atas persepuluhan. Dia yang atur persepuluhan. Saya pada akhirnya mengerti. Kenapa seluruh persembahan persepuluhan itu harus masuk di rumah Tuhan? Kenapa nggak dikasih ke perseorangan kepada hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C? Sebab begitulah cara Tuhan mengatur umat Tuhan. Kalau itu diserahkan kepada pribadi, lepas pribadi, maka akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak baik di masa depan. Sebab tidak setiap orang itu kuat berbicara tentang uang. Dan tidak setiap orang kuat memegang uang. Sebab uang itu punya kuasa Bapak Ibu. Dan orang-orang mengakui dengan uang itu memberikan mereka kekuasaan. Minimal ada makanan di meja, bayar tagihan mereka. Sehingga ada orang yang berpikir persembahan gue yang atur. 10%, 1% buat ini, 1% buat ini, yang ini aku kasih. Ya buat inilah gitu. Dia tidak memberikan persembahan khusus, dia bagi-bagi begitu rupa. Padahal firman Tuhan berkata seluruh persembahan persepuluhan itu. Saya berdoa tidak ada yang takut dan gemetar mendengar pengajaran ini. Ayo yang masih bersemangat sorak-sorai dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Jadi bagaimana kami memberikan kepada yang lain, kami ambil di luar daripada seluruh persembahan persepuluhan itu. Bapak Ibu, kalau mau memberkati orang lain jangan ambil dari sana. Sebab itu bagian yang harus kita bawa ke rumah Tuhan. Sekali lagi kalau nggak bisa 10%, mulailah dari 1% sebagai tanda kita diberkati oleh Tuhan. Mengerti katakan yes. Dan di luar itu Tuhan memampukan umatnya untuk memberkati orang-orang yang lain Bapak Ibu. Ada yang berpikir kalau dia bagi uang begitu, maka dia kehilangan kuasa. Itu yang bikin dia takut Bapak Ibu untuk memberi. Dan Tuhan itu tahu sebenarnya tentang hal itu. Dan Tuhan juga tahu kita ini manusia terbuat dari apa. Kita ini bukan terbuat dari baja Bapak Ibu. Kita cuma debu. Kasih tahu kiri kanan bilang gini, kamu cuma debu loh, jangan lupa. Kamu cuma debu Bapak Ibu. Kalau masih hidup sampai sekarang itu karena kasih karunia semata-mata. Sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Tuhan tahu kita ini manusia normal Bapak Ibu ya. Ini bukan cuma Bapak Ibu, saya juga demikian Bapak Ibu ya. Kita itu sering ada masalah takut waktu bicara soal area keuangan. Itulah sebabnya Tuhan itu memberikan begitu banyak janji
membuat kita makmur, diberkati kepada Tuhan. Kalau kita mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan. Katakan yes. Karena Tuhan tahu kita ini cenderung takut kalau ngomong soal uang, Bapak Ibu. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Begitu kita memberikan kuasa kita atas uang, lalu kemudian kita menyerahkannya, membawanya kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menguasai keuangan kita, maka apa yang terjadi? Janji Tuhan, Tuhan akan membuat kita makmur. Dan sekali lagi tujuan makmur itu bukan tentang kita, itu tentang bagaimana kita memberkati orang lain. Jangan pernah lupa, kemakmuran bersifat egois akan membuat kita kesusahan dalam banyak hal. Kemakmuran artinya kita jadi berkat bagi banyak orang. Sepakat yang siap diberkati, sorak-soranya dulu yang kencang. Buat Tuhan kita yang baik. Dan Tuhan itu mengajarkan kepada umatnya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Kalau Bapak Ibu baca Matius 25 ini baik-baik, Bapak Ibu akan mengerti yang dimaksud perkara kecil itu adalah tentang uang. Ikuti saya, uang. Ayo coba semua Bapak Ibu yang rindu diberkati, jempol sama kelingking tolong dijadikan satu. Bilang begini, uang itu perkara kecil, 1, 2, 3. Uang itu perkara kecil lalu dijentikan Bapak Ibu. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Uang itu perkara kecil lalu dijentikan. Ayo sekali lagi, ayo semangat, 1, 2, 3. Uang itu perkara kecil lalu dijentikan. Kalau kita bisa Bapak Ibu melakukan itu dengan setia dan kita punya hati seperti seorang pemberi, maka janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Artinya uang besar memang akan datang. Ayo sorak-sorai dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Sampai akhirnya setelah kita ngerti kemakmuran bukan tentang kita, saya diberkati untuk jadi berkat dan saya harus benar-benar memilah-milah mana benih, mana roti yang untuk dimakan. Maka janji Tuhan pada akhirnya kita akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita mulai percaya kepada Tuhan. Serahkan yang bagi Tuhan itu kecil dan katakan, Tuhan saya tahu uang ini punya kuasa. Kalau saya miliki uang, saya miliki kekuasaan minimal buat ada makanan di meja untuk bayar tagihan-tagihan saya. Tetapi saya mau serahkan ini Tuhan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan jauh lebih baik mengelolanya daripada saya. Katakan amin. Dan waktu kita lakukan itu, kita mulai mempercayai Tuhan dalam hal yang paling kecil itu. Jangan kaget Bapak Ibu. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Dan kita akan lihat penyediaan supernatural yang datangnya daripada Tuhan. Tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang yang setia memberi kepada Tuhan Bapak Ibu. Termasuk kami. Kami belajar Bapak Ibu, ada begitu banyak kesaksian. Saya tidak bisa sampaikan sebab waktunya terbatas. Tapi percayalah, begitu kita mulai mempercayai Tuhan dalam hal keuangan kita. Dan kita sadar mana benih, mana roti untuk dimakan. Dan kita serahkan itu penggunaan iman yang paling kecil Bapak Ibu. Dan begitu penggunaan iman yang paling kecil itu kita sudah berani berikan, percaya kepada Tuhan. Maka jangan kaget, hal-hal yang supernatural itu akan diturunkan atas kita. Ayo saudara-saudara yang percaya buat Tuhan kita yang baik. Contoh penyediaan yang supernatural Bapak Ibu ya. Kalau kita ini enggak mempercayai Tuhan untuk perkara yang kecil, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan tentang perkara yang besar Bapak Ibu? Pria muda ini datang kepada kami pada saat PD kantor di salah satu perusahaan Bapak Ibu. Dia menangis dengan sangat sedihnya karena anak dia yang tunggal dan info yang datang kepada saya ini anak dia yang terakhir. Sebab istrinya tidak bisa hamil lagi begitu. Itu info yang terakhir. Dan anak ini masih TK Bapak Ibu, masih sangat kecil sekali dan dia kena kanker. Kanker leukemia. Dan kanker ini sangat menyerang dia sangat dahsyat sekali sehingga anak ini harus sangat-sangat menderita. Dan waktu PD kantor itu dia datang dengan air mata berlinang-linang sepertinya dia putus harap bagaimana anaknya ini untuk masa depannya. Lalu kemudian datang kepada kami. Ini bukan peristiwa yang
lampau-lampau, ini baru-baru Bapak Ibu ya. Lalu kemudian melihat iman dia, melihat apa yang terjadi, lalu jatuhlah belas kasihan kepada kami berdua. Lalu kami bersepakat dengan beberapa umat Tuhan yang masih tersisa setelah PD kantor itu selesai, kami berdoa buat pria muda ini. Dan dengan linangan air mata kami mohon belas kasihan Tuhan. Kanker yang dikatakan ini sebenarnya tidak bisa sembuh, bayangkan anak kecil harus dikemo Bapak Ibu. Masih sangat kecil sekali Bapak Ibu, anak tunggal pula. Dan sepertinya mereka sudah putus harap, tapi firman Tuhan disampaikan, iman dia mulai bangkit. Dan kami melihat penyediaan supernatural terjadi. Tuhan berikan penglihatan, saya sampaikan kepada beberapa orang. Dan saya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kira-kira minggu lalu ya, minggu lalu berkunjung kembali, diundang di PD kantor yang sama, dan saya teringat dengan pria muda itu, dia hadir lagi, dan saya tanya kepada dia bagaimana anaknya. Lalu kemudian setelah pada bubar begitu, dia datang dengan muka yang berbeda. Dia datang dengan muka sukacita, dan dia cerita, anaknya di kemo, harus minum begitu banyak obat, dan sementara kankernya itu masih ada, dia kena COVID, Bapak Ibu. Mungkin kalau orang dunia bilang, tamatlah riwayatmu, habis sudah. Udah kanker sel darah putih ini udah langka sekali gitu. Dan masih kecil pula, kena COVID pula, tamatlah riwayatmu. Dan karena COVID itu Bapak Ibu, dia hentikan semua pengobatan. Dan dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasihan anaknya yang begitu kecil. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi, dan masa itu terjadilah keajaiban. Kemarin beberapa hari lalu dia sampaikan kepada kami, anaknya sembuh secara mujizat. Dan dia sudah tes secara medis. Sebab kesembuhan secara supranatural juga bisa dilihat secara medis. Dan sudah dites secara medis, dan dokter sudah berkata tidak ada kanker sama sekali. Dia disembuhkan Tuhan secara ajaib. Mari kita tepuk tangan buat penyediaan supernatural yang datangnya daripada Tuhan. Katakan haleluya. Bagaimana kita bisa melihat perkara-perkara yang besar kalau kita nggak mau memberikan perkara-perkara yang dianggap di mata Tuhan itu kecil. Bagi kita mungkin uang segala-galanya, bagi Tuhan itu perkara kecil. Begitu kita mulai mempercayai Tuhan dalam hal yang kecil, maka perkara-perkara besar, penyediaan supernatural itu pasti terjadi. Katakan yes! Saya mau tutup dengan beberapa poin, jadi Bapak Ibu harus konsentrasi supaya tidak salah paham, sebab pengajaran tentang keuangan ini memang sangat-sangat menarik. Tapi saya juga ngerti Roh Jahat mencoba memplesetkan beberapa poin, jadi ada baiknya Bapak Ibu dengar secara keseluruhan ya, sehingga tidak dipotong-potong begitu. Ingatlah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah keberatan kita punya rumah yang bagus. Tuhan tidak pernah keberatan kita punya mobil yang bagus. Walaupun kadang kita malu kalau kita punya mobil yang bagus gitu. Tapi Tuhan tidak pernah keberatan. Kalau kita punya rumah yang bagus, jangan malu sebab memang Tuhan berkati kita. Ayo tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Tuhan gak pernah keberatan. Tuhan gak bilang, kamu jangan begitu. Kamu harusnya jadi pemuja penderitaan. Ya. Pemuja kemiskinan, makin miskin, makin diurapi. Tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus pakai baju. Bapak Ibu tahu kenapa baju Tuhan Yesus waktu disalib, dicopotin, lalu kemudian bajunya diundi. Kenapa bajunya diundi? Mahal. Coba bajunya robek-robek. Nggak usah diundi, buat lu semua aja. Kenapa diundi? Karena bajunya mahal. Aminnya nggak percaya nih. Ayo yang mengerti sorak-sorai dulu, yang kenceng yuk buat Tuhan kita yang baik. Jadi Tuhan itu enggak alergi, Tuhan enggak pernah keberatan kita punya rumah yang bagus, punya investasi yang bagus, pakai barang-barang branded. Enggak Bapak Ibu. Kalau ada orang tua yang cemburu sama anaknya, tasnya lebih bagus daripada tas mami, itu orang tuanya obatnya belum habis Bapak Ibu. Orang tua pasti seneng lah anaknya. Kalau bisa kamu lebih hebat daripada papa. Nah, kalau bisa kamu lebih maju daripada papa. Kira-kira begitu. Bahkan kalau apa yang perlu disupport, ya disupport begitu. Itu orang tua yang baik. Kita aja begitu. Apalagi Tuhan di surga. Cuma kita itu nggak boleh egois. Kita menghabiskan itu untuk
kita sendiri. Bukan begitu ceritanya Bapak Ibu. Mengerti poin ini katakan yes. Selama kita tidak egois, menghabiskan itu untuk diri kita sendiri, nggak masalah Bapak Ibu ya. Jangan merasa berdosa gitu karena diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita itu punya hati pemberi dan kita mulai meningkatkan keuangan kita, maka sekali lagi saya sekedar mengingatkan, Tuhan itu akan mengalirkan uang kepada kita lebih lagi dan lebih lagi. Percayalah, cuma kan karena ini dari mimbar, ya kami ngalami, tapi masa cuma kami ngalami, sebagian ngalami, masa cuma sebagian ngalami, biar kita semua mengalami penyediaan yang supranatural itu. Tuhan memberkati kita, bukan kita kejar uang, uang akan berkati, uang akan kejar kita. Katakan yes. Saya exciting nih Bapak Ibu. Ayo sorak-sorai dulu yang kenceng yuk buat Tuhan kita yang baik. Enggak banyak orang tahu bahwa waktu kita memberi itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu kita sedang membuka pintu kesempatan. Pintu pertemuan kita dengan orang-orang besar, dengan orang-orang yang berkuasa. Tahun depan saya akhirnya mulai mengerti ya, di penghujung daripada sesi yang terakhir ini, saya ngerti sekarang, benar-benar ngerti kenapa Tuhan ajarin kita keuangan sampai 7 seri Bapak Ibu. 7 seri, ini luar biasa. Dan akhirnya saya mulai paham gitu, karena tahun depan itu adalah tahun pedalet, tahun di mana pintu itu akan dibuka. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tahu nih, pintu akan dibuka. Kalau kita nggak siapin hati kita untuk kita menerima berkat pada saat pintu-pintu itu dibuka, maka berkat itu bukan keuntungan bagi kita. Berkat itu nanti malah membawa hal-hal buruk dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah paham tentang hal itu, kita diberkati dan justru kita jadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Ayo yang mengerti sekarang sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Nanti sebentar ada ayat-ayatnya. Ini beda dengan suap Bapak Ibu ya. Oh kita kasih gitu. Ini kasih buat uang suap gitu. Jadi kita ada jalin komunikasi, ada KKN lah gitu. Bukan begitu Bapak Ibu, bukan begitu. Ini adalah hadiah yang diberikan atau benih yang diberikan sebagai sesuatu yang positif begitu. Oke. Ya kita masuk lebih detail lagi. Di perjanjian lama ada ratu namanya Ratu Sheba, Bapak Ibu. Dia dari Ethiopia dan dia tahu betapa bijaksananya, makmurnya Raja Salomo. Dan dia pengen menyaksikan sendiri. Jadi dia pergi dengan pasukan, ikuti saya, pasukan. Pasukan yang sangat besar, pengiring-pengiringnya unta-unta. Jadi Ethiopia itu terkenal menjinakkan unta Bapak Ibu. Dan dia bawa unta-unta yang banyak, rempah-rempah dan emas yang dia bawa selain batu-batu permata yang mahal-mahal. Emasnya itu sangat banyak Bapak Ibu. Yuk kita baca beberapa ayat ini, 1, 2, 3. Dan ia, maksudnya Ratu Sheba, ayo 1, 2, 3. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang ku dengar. Ini ratu luar biasa Bapak Ibu. Dia bukan orang yang mudah percaya. Dia pengen lihat dengan mata kepala dia sendiri dan dia berkata, setengahnya aja yang diberitahu itu belum engkau melebihi berita yang ku dengar. Nah, apa yang Ratu Sheba lakukan? Dari Ethiopia Bapak Ibu, kulit gelap. Ayo 1, 2, 3. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Saya coba kalkulasi dan masuk di pengertian Bapak Ibu ya. 1 talenta itu kurang lebih sama dengan 34 kilogram. Ini kita ngomong emasnya aja, emasnya ya. Jadi dia kasih Salomo 34 kilogram itu kira-kira 1 talenta 34 dengan talenta yang dia berikan itu kira-kira 4.080 kilo. Ini hitungan kalkulatornya. Kalau dijadiin gram berarti 4.080.000 gram. Saya kemarin sempat searching harga emas antam Bapak Ibu ya.
Ya kalau hantam ya beda, ini antam Bapak Ibu ya. Jadi harga emasnya bisa fluktuasi beda-beda. Berdasarkan harga antam itu ya, 1 gram itu 1.029.000. Jadi kalau di total gram yang dia bawa dikali harga rupiah sekarang 1 gram, maka ketemu yang dia bawa itu 4,2 triliun. Bukan M Bapak Ibu, triliun. Triliun tuh nolnya berapa sih? Ya nanti tanya Alfa ya, Alfa kayaknya lebih paham. Berapa nolnya itu. Dan belum lagi ini di luar hadiah-hadiah yang dia bawa loh Bapak Ibu. Bayangkan ya, saya tuh nggak tahu berapa banyak antrean orang-orang pengen ketemu Raja Salomo itu. Raja terkaya zaman itu. Nah waktu orang-orang bawa pemberian Ratu Seba ini sangat menarik. Sebab dia bawa pasukan dan dia bawa emasnya aja 4,2 triliun. Ke Yerusalem. Tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Ini Ethiopia Bapak Ibu, nun jauh di sana. Warna kulitnya aja beda, jauh di sana. Coba bayangkan ya. Ayo saya mau Bapak Ibu renungkan ini. 4,2 triliun, itu kalau aset negara dia bawa begitu, itu kan dia bisa pakai buat negaranya sendiri. Dan bawa emas begitu banyak, belum rempah-rempah, belum batu permata. Berapa panjang iring-iringan unta itu, jalan begitu jauh. Itu kan pasti menyolok dan reaksi orang-orang kira-kira gimana ya. Khususnya orang-orang di negeri dia gitu. Waktu mereka mulai bertanya-tanya gitu. Kamu bawa ini buat siapa? Begitu banyak batu permata dari negara kita, rempah-rempah begitu banyak. Sampai bawa pasukan yang begitu banyaknya. Emas 4,2 triliun. Buat siapa? Buat Raja Salomo. Lalu bayangkan gini. Mereka akan bilang, loh itu kan raja terkaya di zaman ini, di abad ini. Itu sultannya sultan. Nggak ada raja lebih kaya lagi dari dia. Kan uangnya ngapain, dia buat apa? Kamu kasih dia juga buat apa? Dia sudah amat sangat kaya. Uangnya kamu bisa pakai buat nolong orang miskin kah, bangun gedung kah, investasi bangun kota kah. Tapi apa yang Ratu Sheba ini lakukan? Dia lewatin semua pengemis, kota-kota yang dia bisa pakai uang itu untuk nolong mereka Bapak Ibu. Cuma malah dia bawa kepada raja yang paling kaya di dunia masa itu yaitu Raja Salomo. Bapak Ibu tahu? Mungkin banyak pengemis yang bertanya-tanya, apa yang dia mau capai itu? Salomo itu udah sangat-sangat kaya. Mari perhatikan Bapak Ibu, beberapa poin ini amat sangat penting. Ratu Sheba, harap yang mendengar memperhatikan. Dia sedang tidak membantu Raja Salomo dengan dia memberikan uang itu. Karena Raja Salomo sudah punya segala-galanya. Bahkan 4,2 triliun itu tidak berarti dibandingkan kekayaan kemakmuran yang Raja Salomo sudah miliki. Mengerti poin ini sorak-sorannya dulu yang kencang. Buat Tuhan kita yang baik. Pemberian itu besar bagi Ratu Sheba, tapi tidak besar bagi Raja Salomo. Tetapi dengan hikmatnya Raja Salomo tahu pemberian ini sangat besar, artinya bagi Ratu Sheba di negeri dia yang nun jauh di sana. Tanpa Ratu Sheba sadari Bapak Ibu ya, dia tidak berikan itu sebagai uang suap, tidak. Kelak pemberian itu akan menolong dirinya. Bukan cuma dirinya sendiri tapi juga seluruh bangsa dia. Coba kita lihat Bapak Ibu, kita lihat. Ini bukan uang suap ya, ini bukan uang suap. Ini adalah pemberian yang diberikan karena kasih kepada Raja Salomo. Karena Raja Salomo disertai Tuhan. Ayo apa balasannya? Ayo 1 Raja-Raja 10:13, 1, 2, 3. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikendakinya dan yang dimintanya. Selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu Ratu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Apa yang diminta oleh Ratu Sheba, apapun Bapak Ibu, diberikan oleh Raja Salomo. Itu di luar dari apa yang raja layak berikan kepada orang yang datang. Artinya Bapak Ibu,
Apa artinya? Artinya, harap mendengar, perhatikan. Pemberian Ratu Seba itu, tanpa Ratu Seba sadari, besar bagi dia tapi tidak besar bagi Raja Salomo. Dia berikan itu, dan waktu dia beri bawa persembahan itu adalah pintu gerbang untuk dia beroleh jalan masuk ketemu dengan Raja Salomo. Dan dampaknya dia mendapatkan hikmat bagaimana mengatur kelak kerajaannya. Dia mendapatkan kemurahan, kebaikan hati, bahkan kekayaan Raja Salomo. Dan saya percaya dia pulang, dia tidak kekurangan apapun. Tapi dia malah berkelebihan dalam segala-galanya. Ayo berikan sorak-sorai dulu yang sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Ayo tepuk tangannya yang kuat buat Tuhan kita yang baik. 4,2 triliun itu Bapak Ibu kembali dengan cara lipat kali ganda. Sebab Raja Salomo, ingat, dia raja terkaya di zamannya. Sekali lagi Bapak Ibu, enggak salah kalau kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Alkitab ngajarin kalau kita lihat saudara kita ya, tidak setiap orang disebut saudara. Sekalipun dia Kristen. Tuhan bilang saudaraku ialah mereka yang dengar firman dan mereka melakukan firman. Itu saudaraku, kata Tuhan. Jadi enggak setiap orang Kristen itu saudara kita, Bapak Ibu ya. Yang disebut saudara yang dengar firman, yang lakukan. Itu kata firman Tuhan. Dan kalau kita lihat saudara membutuhkan, lalu kita enggak bantu, maka Tuhan bilang kasih Allah enggak tinggal di dalam kamu. Sebab Tuhan mau kita saling membantu. Kita sudah belajar orang yang berkekurangan itu siapa Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau pastikan tentang hal ini. Harap yang mendengar memperhatikan. Tetapi gini, kita memang sudah pasti harus membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Tetapi itu bukan satu-satunya alasan untuk memberi. Salomo dia tidak butuh segala-galanya karena dia sudah punya segala-galanya. Tidak ada hikmat yang melebihi Salomo di antara raja-raja yang hidup di zaman itu. Bayangkan kita sama Tuhan. Bayangkan. Tuhan itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berhikmat, lebih makmur, lebih kaya daripada Raja Salomo. Pemberian kita sebenarnya, maaf Bapak Ibu ya, to the point-nya tidak berarti apa-apa dibandingkan apa yang Tuhan punya. Makanya Tuhan bilang, aku melihat hati. Sebab berapa besar yang bisa kita mau atau berani kita bawa kepada Tuhan. Sebesar apapun itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan punya Bapak Ibu. Bahkan surga itu jalannya terbuat dari emas. Tapi waktu seseorang itu memberikan dengan hati yang penuh kasih, maka dia akan berbeda Bapak Ibu. Ini kisah penutup, Bapak Ibu masih ingat Simon yang lain, bukan Simon murid, mengundang Tuhan Yesus makan dan gak ada tempat cuci kaki, gak ada pelukan begitu, gak ada greeting, gak ada. Waktu duduk perempuan ini datang dan apa yang perempuan ini lakukan, dia pecahkan buli-buli tempat minyak narwastu yang sangat mahal harganya, kemudian di atas kepala Yesus, kemudian ditaruh di kakinya, dicuci dengan rambutnya begitu. Ada orang dan waktu saya perhatikan orang ini siapa? Ini murid Bapak Ibu. Ini bukan orang yang di luar, ini murid yang gusar dan berkata kepada yang lain. Jadi dia memprovokasi Bapak Ibu. Ngasihnya kebanyakan. Ngapain sih susah-susah begitu? Dan dia bilang pemborosan itu pemborosan. Capek gak usah ngapain sih kayak begitu. Ini murid loh Bapak, dia memprovokasi orang-orang yang lain. Wow, ngeri, ikuti saya, ngeri. Dan dia bilang untuk apa pemborosan itu, buang-buang duit, buang-buang waktu pemborosan minyak narwastu itu. Kemudian dia punya alasan, kan kita harus kasih sama orang miskin. Ini kan kalau dijual, ini upah kurang lebih setahun loh. Ini penghasilan dia setahun, itu kan bisa dikasih sama orang-orang miskin. Dan karena provokasi dari orang itu Bapak Ibu. Di sini dikatakan mereka, ikuti saya, mereka. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati dengan provokasi. Ayo, hati-hati dengan provokasi Bapak Ibu. Karena provokasi itu mereka akhirnya marahi perempuan itu dan menganggap perbuatan dia salah. Harusnya kasih sama orang miskin, pemborosan, buang-buang waktu, kira-kira begitu. Tetapi Yesus berkata, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku.
Lalu Tuhan bilang begini, orang miskin selalu ada. Bapak Ibu mau cari orang miskin, nggak usah di gereja, di jalan keluar sebentar ketemu orang miskin. Orang miskin selalu ada. Kamu dapat menolong mereka kapanpun, atau maksudnya bila mana kamu kehendaki. Gampang, keluarkan uang, kasih gitu. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tidak setiap momen Bapak Ibu. Kan gak mungkin khotbah tiap minggu duit melulu. Nanti saya jadi pendeta apaan gitu Bapak Ibu ya. Tidak selalu bersama-sama kamu. Jadi ada masanya Bapak Ibu. Ikuti saya, ada masanya. Ayo yang kuat, ada masanya. Tuhan berkata, aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Memang konotasinya nanti akan mati disalib dan bangkit. Tetapi ini tentang masa dan waktu yang tepat Bapak Ibu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Artinya Tuhan tahu, di mata Tuhan ini gak ada nilainya dibandingkan kekayaan yang Tuhan punya. Tapi ini sangat berarti. Kenapa? Karena motivasi dia dari hatinya. Dia udah ngerti kenapa dia harus memberi. Dan tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan. Di mana saja, termasuk hari ini Bapak Ibu. Di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Apa yang Bapak Ibu lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatnya. Makanya jangan heran Bapak Ibu diberkati, ditolong Tuhan secara ajaib. Jangan heran apa yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Jangan heran orang mau tusuk engkau dari belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Engkau tetap hidup karena Tuhan yang mempertahankan kehidupan kita. Jangan heran keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Jangan heran, kenapa? Karena Tuhan mengingat apa yang Bapak Ibu beri di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berikan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik.